Katanya Gen Z itu generasi rebahan. Dikit-dikit healing, dikit-dikit burn out, dikit-dikit ngilang. Cuman bisa joget, scroll TikTok, galau terus sampai nangis. Hidupnya drama, insecure, dan lebay. Katanya, ya mungkin mereka cuman ngeliat dari luar aja sih. Mereka belum melihat dari sisi lainnya. Kita juga ngerasa pusing, overthinking, gagal. Tapi kita gak diam. Dan kalau kamu mau tahu Gen Z bisa apa aja, aku bakalan kasih lihat versiku. Orang-orang sering ngejudge Gen Z itu dari covernya aja. Dikira Gen Z bisanya cuman rebahan, scroll TikTok, dan joget gak jelas di explore. Padahal, aku adalah Gen Z yang aktif. Aku ikut hima, forum anak, jadi MC di beberapa event, dan pernah ngisi materi juga. Bukan asal ngomong, tapi bener-bener sharing dari hal yang aku alami sendiri. Bahkan, aku juga pernah audiensi langsung sama wakil bupati. Rasanya seneng banget karena bisa didengar. Aku juga pernah ke sekolah luar biasa. Dan di sana, aku ngerasa kadang hidup itu gak adil, tapi mereka masih bisa senyum. Itu bikin aku mikir, aku ngeluh soal apa sih? Dari situ, aku belajar satu hal. Setiap orang punya medan perang yang berbeda-beda. Dan bentuk perjuangan orang tuh macam-macam, termasuk berani tampil. Pernah juga aku ikut fashion show. Karena kadang kita perlu nekat buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau kita bisa berdiri percaya diri di depan orang banyak. Bukan buat keren-kerenan, tapi karena aku suka berkembang. Karena belajar tuh gak selalu dari kelas, asal kitanya gak stuck dan berani untuk grow up. Capek itu pasti, tapi hidup gak bisa di-pause kan? Selain itu, banyak yang mikir pacaran zaman sekarang tuh isinya drama, posesif, spam story, atau bucin lebay tiap hari. Tapi kenyataannya, ada kok pacaran yang sehat, yang gak heboh di luar, tapi justru kuat di dalam. Kita bisa aja main game bareng, nugas bareng, seru-seruan bareng, kemana-mana bareng, saling hibur kalau lagi bad mood, atau bahkan cuman sekedar duduk biasa dan gak ngobrol banyak, tapi rasanya tetap tenang. Gak selalu harus update ke semua orang, karena yang penting kita saling ngerti di dunia nyata. Gen Z juga bisa kok pacaran yang saling jaga dan saling tumbuh. Gak banyak kode, gak bikin overthinking, tapi saling peka dan percaya. Gak perlu gaslighting, gak manipulasi, dan cukup jadi ruang aman buat jadi diri sendiri. Tapi hidup kita gak cuma soal hubungan berdua. Ada juga tawa rame-rame bareng teman yang gak selalu terencana, tapi selalu jadi tempat recharge. Joget bareng tanpa mikir gerakan, ketawa sampai lupa deadline tugas, ngobrolin hal-hal random dari siang sampai malam. Karena bareng teman, semua chaos pun bisa terasa seru banget. Tapi hidup gak selalu rame. Ada masa dimana semuanya capek dan kita cuman pingin pulang. Dan buat aku itu keluarga. Ya walaupun gak selalu ngerti isi kepalaku sih, tapi mereka ngerti gimana cara nemenin aku tumbuh. Mereka ribut, cerewet, kadang chaos. Tapi justru dari situ aku belajar cinta itu gak harus tenang. Yang penting tulus. Jadi, setelah semua ini,
dari teman-teman yang stay, dari pasangan yang support, dan keluarga yang gak pernah benar-benar pergi, aku sadar Gen Z tuh bisa banyak hal, bisa pacaran sehat, bisa nongkrong sambil tumbuh, bisa ngerasa jatuh tapi tetap jalan, dan kita bisa punya banyak teman tapi tetap ngerti batas, bisa pacaran tapi tetap ikut organisasi, bisa healing tapi tetap produktif, dan kita juga bisa salah tapi juga bisa belajar. Kita bisa pelan tapi tetap jalan. Jadi, kalau ditanya Gen Z bisa apa sih? Jawabannya gampang. Kita bisa apa aja selama kita mau grow up dan gak pura-pura kuat. Ini Gen Z, ini aku, dan ini versiku. Terima kasih.